Oleh sebab itu, ya, tipologi, ya, tanda T ini yang kemudian, ya, tipologi pemakaian tanda salib di dahi telah ada sejak PL sebagai bentuk ikatan perjanjian Allah kepada umatnya. Sebagai tanda materai, tanda T itu. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Apa kaitan tanda salib tadi dengan perjanjian baru? Atau tanda T tadi, tafah tadi? Yang pertama, perjanjian baru juga membicarakan tentang tanda materai, Bapak Ibu. Membicarakan tentang tanda materai. Kitab Wahyu dan Galatia menunjukkan kepada kita tentang materai yang diberikan pada dahi hamba-hamba Allah. Mari kita kaitkan sedikit Bapak Ibu. Tadi di dalam Yehezkiel dikatakan, diperintahkan supaya umat diberikan tanda T, tafah, supaya mereka diselamatkan pada hari pembalasan. Dalam Yehezkiel tadi. Sekarang mari kita tarik. Karena perjanjian baru adalah penggenapan akan perjanjian lama, maka kita tarik penggenapannya dalam perjanjian baru. Di mana? Mari kita baca. Wahyu 7 ayat 3. Adakah tanda materai itu? Ada. Ada Bapak Ibu. Tapi apakah orang-orang Kristiani saat ini masih melakukan? Hanya Katolik dan Ortodoks yang melakukannya. Yang lain tidak. Termasuk PS Sarah yang menghina salib tadi. Mari kita lihat perjanjian baru. Dikatakan di situ. Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Coba kita geser sedikit. Di mana tadi dimateraikan di dalam kitab Yehezkiel? Mari kita lihat supaya agak sedikit terkoneksi Bapak Ibu. Dikatakan begini. Tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Perhatikan tadi ayat Wahyu Bapak Ibu, jangan merusakkan bumi. Merusak bumi itu suatu kekejian Bapak Ibu. Dan orang yang punya materai itulah, tafah itulah yang diselamatkan. Supaya apa? Supaya mereka selamat. Ya. Kalau kita lihat lanjutan ayatnya menunjukkan bahwa di Yehezkiel itu orang yang punya tanda itu, ya, tanda itu dilindungi oleh Allah, dimateraikan. Lalu bagaimana penggenapannya dalam perjanjian baru? Sangat jelas. Dalam kitab Wahyu ada kurang lebih 2 ayat di dalam kitab Wahyu disinggung tentang materai, Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat di ayat yang kedua. Dan kepada mereka yang dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Materai, ingat Bapak Ibu. Ingat, materai tadi sudah ada ceritanya dalam Yehezkiel. Sekarang kita bertanya, sebenarnya materai yang dimaksud di sini itu apa sih? Dalam perjanjian baru materai apa? Rasul Paulus mengatakan, salib lambang kemenangan. Itulah materai pengikut Kristus, Bapak Ibu. Makanya gereja Katolik memakai tanda salib. Bukan asal ngajarkan kebohongan atau ajarkan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Saya belum menunjukkan sejarah, ini baru kitab suci. Ya. Jadi ada materai di dahi mereka. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu. Ternyata kita, mungkin Bapak Ibu juga sering melakukannya. Ketika Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu berangkat sekolah atau pergi bekerja, memberi tanda salib di dahinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Diejek oleh PS Sarah yang tidak jelas PS-nya dari mana. Dia mengejek dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mengerikan sekali.
mengejek Allah, menghujat Allah. Lalu Bapak Ibu, ketika kita berdoa, kita tidak memanggil iblis. Yang kita serukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada dasarnya, ada. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Disebutkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salib sebagai tanda kemenangan, salib sebagai tanda pengikut, materai pengikut Kristus. Yang tidak punya, dipertanyakan pengikut siapa. Termasuk PS Sarah. Kita punya materai, ini materai yang dimaksud, yaitu tanda salib pada dahi kita. Seperti yang dinubuatkan dalam Yehezkiel dan digenapi dalam Perjanjian Baru. Rasul Paulus menegaskan kembali. Mari kita lihat ayatnya. Ya, ini masih Wahyu sepertinya juga. Ya, masih Wahyu Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Di bagian C. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Perhatikan Bapak Ibu, Anda pakai tanda salib, nama siapa yang Anda sebut? Nama Bapa dan Kristus. Jelas bukan? Di dahi mereka ada nama Bapa dan nama Putra. Siapa yang sering memakai itu? Hanya orang Katolik. Yang lain omong kosong. Ya, tidak ada. Coba Bapak Ibu, saya tanya kepada Anda semua. Kalau Anda membuat tanda salib di dahi suami Anda, di dahi istri Anda kalau berangkat kerja, di dahi anak Anda, ketika Anda berdoa bersama, apa yang Anda lakukan? Atau ketika selesai pembacaan Injil lalu membuat tanda salib di dahi, di mulut, dan di dada. Apa maksudnya? Itulah yang dimaksud materai Bapak Ibu. Inilah materai kita pengikut Kristus. Bukan orang yang justru mengejek Yesus Kristus dan Bapaknya dengan mengejek salib. Saya cukup sedih dengan orang-orang yang sok tahu. Sok tahu tentang agama Katolik, sok tahu tentang iman Katolik. Untung tidak di depan saya ngomong seperti itu tadi Bapak Ibu. Kalau ngomong depan saya, mau berdebat sehari pun saya ladeni. Berdebat sehari pun saya ladeni Bapak Ibu. Tapi dengan data, saya tidak mau bicara dengan omong kosong seperti mereka. Bapak Ibu, perhatikan di sini. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Apa tanda-tanda milik Kristus Bapak Ibu? Tanda salib, tanda kemenangan. Rasul Paulus mengatakannya, salib adalah lambang kemenangan bagi orang-orang yang diselamatkan, tetapi lambang kebinasaan bagi orang-orang yang akan binasa. PS Sarah, mudah-mudahan Anda selamat. Saya tidak mendoakan Anda binasa. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita berangkat lebih jauh mengenai salib ini. Ya, ini tidak hanya terkait ya kitab suci, masih ada dengan sejarah. Bapak Ibu, kitab suci menunjukkan kepada kita tentang materai itu. Baik dalam kitab Yehezkiel, Wahyu, dan Galatia. Bahwa hamba-hamba Allah yang setia memiliki materai pada dahi mereka. Bukan seperti hamba-hamba tadi itu. PS Sarah tadi itu. Itu bukan hamba Tuhan. Bisa jadi hamba-hambaan yang tidak jelas. Hamba yang memiliki materai menurut kitab suci tadi pada dahi itu tidak akan mengalami malapetaka, melainkan dilindungi oleh Allah. Beberapa ahli kitab suci menafsirkan bahwa perkataan Rasul Paulus kepada umat di Galatia itu mengacu kepada tanda salib. Dan Bapak Ibu, kemudian dalam sejarah gereja kita mengetahui tentang pemakaian tanda salib. Jadi jangan sembarangan PS Sarah bicara. Jangan sembarangan. Memalukan sekali kalau Anda masuk ke sini, saya permalukan Anda. Saya permalukan Anda dengan data-data ini. Malu, ya.
Sekarang kita lihat bagaimana tanda salib ini kemudian di dalam kekristenan ada Bapak Ibu, terutama dalam kekatolikan dan gereja-gereja apostolik. Ada yang bertanya, kenapa harus ditanggapi? Saya berikan katekese kepada umat Katolik supaya mereka tahu apa yang dia imani. Jangan tanya lagi kenapa saya harus tanggapi Bapak Ibu. Tujuan saya memberi Anda pelajaran katekese meskipun saya juga orang bodoh. Ingat itu, saya orang bodoh. Saya masih terus belajar. Tapi saya juga mesti berbagi. Karena dengan berbagi, saya akan mendapatkannya kembali. Ingat itu kata-kata Santo siapa? Silakan diingat-ingat. Saya orangnya kutu buku. Suka membaca. Sehingga saya agak rugi kalau saya tidak bagi apa yang saya pelajari. Sekarang kita lihat. Zaman bapak-bapak gereja. Pemakaian tanda salib. Kita belum bahas zamannya yang tadi menyinggung juga Allah Tritunggal. Sekarang kita lihat. Pemakaian tanda salib adalah ekspresi iman umat Kristiani perdana. Santo Basilius yang hidup pada abad keempat mengatakan tanda salib merupakan warisan para rasul yang dilakukan pada ritus pembaptisan. Ingat, gerejamu PS Sarah itu sempalan dari Protestan. Sempalan. Anda paham sempalan? Sempalan itu sekte yang terkecil dari Protestan. Santo Basilius pertama kali menulis mengenai penggunaan ekspresi iman yaitu tanda salib pada abad keempat. Tetapi pemakaiannya sudah dimulai pada abad pertama. Ingat, ya, ingat. Sudah dimulai pada abad pertama oleh Kristiani perdana, baik itu pada saat itu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Bapak Ibu, orang yang hidup pada abad keempat memberikan sebuah tulisan pada kita bahwa tanda salib itu warisan dari para rasul. Abad keempat. Ada yang hidup abad kedua. Nah, itu kan lebih tua lagi. Menceritakan kepada kita, contohnya adalah Tertullianus. Oke, meskipun ini tulisannya pemberitahuannya atau suatu risalah atau suatu tulisan baru ditulis abad keempat, tetapi pemakaian itu sudah ada di abad kedua juga.